Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Muhsin, host Sapa Legislatif Jawa Pos Radar Madura TV. Kali ini Jawa Pos Radar Madura TV kedatangan tamu anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, yaitu Mas Nur Faizin, politisi muda asal Madura yang saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Selamat datang, Mas. Selamat datang, Mas Muhsin. Gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah, sehat walafiat. Sepertinya saya mengamati di media sosialnya sangat sibuk banget begitu ya. Kebetulan ini kan masa-masa minggu depan kita mau reses, jadi Oh, ya ya. agak sering turun ke dapil lah. Ya, karena memang banyak harapan yang ingin disampaikan oleh masyarakat. Betul. Dan itu perlu diperjuangkan, Mas. Harus, Mas, itu kewajiban kita. Kewajiban. Ya. Lalu siapa lagi kalau Ya. bukan Mas Nur Faizin yang akan mengawal kepentingan Madura ke depan? Mas Nur Faizin, Ya. saat ini kita akan membahas terkait ya bagaimana menelaah sumber-sumber PAD di Jawa Timur. Siap. Tentu kita sepakat bahwa PAD ini merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan di Jawa Timur. Karena hal itu nanti dampaknya pasti akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Perspektif Mas Nur Faizin ini seperti apa ya terhadap postur mungkin dulu ya, postur PAD di Jawa Timur saat ini seperti apa? Sebetulnya ini agak kabar kurang mengenakan ya, Mas ya. Rilis terbaru Kemendagri kan kalau nggak salah di sekarang bulan apa? Sekarang Juni. Ya, 6. Di bulan 4 kalau nggak salah, itu Kemendagri pernah merilis bahwa ada 4 provinsi yang tidak bergantung kepada APBN, tidak bergantung kepada transfer pusat. Transfer pusat. Ya, itu kan klasifikasinya provinsi atau kabupaten kota yang PAD-nya 60%. Jawa Timur nggak masuk dari 4 ini, Mas. Oh, nggak masuk ya? Nggak masuk. Nah, pertama yang masuk itu DKI Jakarta, Ya. terus Jawa Tengah, Banten, sama Jawa Barat. Jawa Barat. Artinya 4 provinsi ini meskipun tanpa adanya suntikan dari APBN, mereka bisa hidup, Bisa mandiri ya? bisa mandiri. Dan Jawa Timur enggak. Nah, Makanya apa kira-kira yang kami fraksi PKB sempat mengkritisi, memberikan catatan kritis kepada gubernur. Alarm keras nih bahwa Jawa Timur ini seandainya nih negara ambruk yang bisa hidup sendiri. Nah, ini kan harus dicarikan solusinya seperti apa. Kita tahu sekarang yang terbaru itu kan di 2025 PAD kita menurun akibat dari Undang-Undang HKPD atau yang dikenal dengan Undang-Undang Opsen Pajak itu. Iya. Jadi kita berkurang kurang lebih 4 triliunan. 4 triliunan. Ya, Dan itu masalah besar, Mas ya. betul, masalah besar, sangat besar. Artinya Apalagi kata Mas Nur Faizin barusan bahwa kita masih tergantung pada suntikan. transfer. Ya. Nah, sementara kita tahu sendiri kan di tahun 2025 ini kan ada Impres nomor 1 2005 itu yang untuk efisiensi. Di mana DAK, DAU itu kan hampir rata dipotong 50%. Iya. Nah, ini PR bagi gubernur Ya. untuk mencari solusi bagaimana kemudian kebocoran ini bisa ditambal bahkan bisa dimaksimalkan sehingga bisa mencapai tadi itu angka kemandirian. Betul. Kalau misalkan Jawa Barat, Betul. kemudian Banten begitu ya, dan Jawa Tengah ya, Jawa Tengah, Jawa Barat. bisa mandiri artinya tidak memiliki ketergantungan pada dana transfer pusat. Kalau Jawa Timur ini kan masih belum. Kira-kira apa faktornya? Padahal kan kalau kita melihat potensi kekayaan dan lain sebagainya, bisa dong seharusnya Jawa Timur juga mandiri begitu. Sebetulnya mungkin ya ada banyak problem ya. Misalnya akhir-akhir ini kan yang viral itu kan Gubernur Jawa Barat ya, di mana dia menghapus pajak motor. Itu kan terobosan berani dan itu populis. Tapi kan oleh gubernur kita kan nggak ditiru, nggak tahu kenapa nggak ditiru, apakah gengsi atau seperti atau ada kebijakan sendiri saya kurang paham. Jangan-jangan nanti itu pendapatannya semakin karena pertimbangannya katanya angka WP yang wajib pajak yang bayar di Jawa Timur itu tinggi, sangat tinggi betul. Tapi kan gini Mas, saya yakin potensinya sebetulnya lebih dari itu. Ketika misalnya pemerintah ini lebih dekat lebih gencar sosialisasinya kepada wajib pajak. Wajib pajak. Karena wajib pajak ini sebetulnya kan saya yakin potensinya luar biasa, Mas. Cuma
banyak wajib pajak ini malas bayar karena misalnya edukasinya minim. Pajak ini untuk apa sih sebetulnya? Iya, iya. Kan nggak semua orang paham. Betul. Padahal pajak ini kan idealnya kan dari rakyat kembali juga untuk rakyat kepada berupa pelayanan dasar dan macam-macam lah, infrastruktur dan lainnya. Tapi yang kedua, inovasi. Karena orang kadang mau bayar pajak, tapi kadang males ribet. Betul. Ya kan, antriannya panjang. Belum lagi mohon maaf, kadang ada calo. Ya. Nah, hal-hal ini yang harusnya diperbaiki oleh pemerintah provinsi agar kemudian potensi penerimaan dari pajak ini bisa lebih maksimal. Karena terus terang kalau Mas Musin juga baca data, penyumbang PAD terbesar itu dari pajak. Dari pajak. Gitu loh. Maksudnya pajak bermotor ya? Pajak bermotor. Lalu kan sekarang ini tantangannya kan ke depan luar biasa. Misalnya, apakah tahun 2026 ini orang akan semakin banyak beli kendaraan bermotor, sementara sekarang sudah mulai banyak gempuran mobil listrik. Ya, sepeda listrik juga. Ya, itu kan harus diperas otaknya, menggali potensi-potensi yang bisa menambah PAD, gitu loh. Seperti itu Mas Musin. Artinya menurut Mas Nur Faizin begitu ya, Jawa Timur ini seharusnya juga bisa membaca peluang-peluang lain ya selain ya pajak ini. Ya, sebetulnya peluangnya kan ada di soal retribusi. Nah, di retribusi betul. Cuma retribusi ini kan kadang banyak persoalan, ada banyak kebocoran, ada banyak oknum yang bermain, ya kan? Nah, ini sebetulnya kan bisa di-shortcut dengan cara dipotong, dengan cara digitalisasi, gitu loh. Misal orang bayar retribusi itu nggak harus melalui, tapi harus bisa langsung online, ada fitur account atau apalah, yang itu bisa memotong rantai potensi adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang sampai saat ini itu masih sangat marak. Betul. Belum lagi ini kan sebetulnya juga di samping tadi soal pajak retribusi, sebetulnya juga ada potensi dari BUMD. Ya, ya. Jawa Timur kan BUMD luar biasa banyak ya. Ada kurang lebih 9 BUMD, tapi yang tertinggi menyumbang PAD itu kan baru Bank Jatim. Itu pun hanya di angka kalau nggak salah 400 miliaran. Itu sangat minim Mas, karena Bank Jatim itu punya aset sekitar 102 apa 3 ya triliun. Triliun. Itu masih lagi-lagi kalah sama Jawa Barat ya. Lagi-lagi sama Jawa Barat. Artinya PR-nya luar biasa banyak. Tentu saya harapkan gubernur bisa mencari solusi. Karena apa? Karena kebutuhan masyarakat kan luar biasa, apalagi di dapil kita ya Mas ya, Madura ini kan saya sering teriak itu, bahkan di rapat Banggar, karena kebetulan juga saya Banggar. Saya melihat kan sejak saya kecil sampai sekarang jadi anggota dewan, Madura utamanya 3 kabupaten ini, Bangkalan, Sabang, Sumeneb ini kan masih masuk kategori kemiskinan ekstrim. Ya. Nah, kok kayaknya nggak ada upaya yang extraordinary dari gubernur untuk bagaimana ini bisa naik kelas gitu loh. Nah, karena ini masalahnya kan sudah luar biasa, nggak bisa dong harus dengan kebijakan-kebijakan yang biasa, harus dengan langkah-langkah yang juga luar biasa. Ya. Saya dulu usul agar ada yang namanya Pemprov itu bikin istilahnya roadmap. Misalnya 5 tahun ke depan, biar Madura ini keangkat kemiskinannya, apa sih yang harus kita lakukan? Menggandeng siapa? Terus evaluasinya kalau ada kan jelas Mas, bisa setengah tahun, tiap tahun, kita terus evaluasi. Nah, tapi sekarang kan enggak, sehingga kemudian Madura dari waktu ke waktu semakin ketinggalan dari daerah-daerah pusat, gitu loh. Padahal sudah dibangun Suramadu gitu ya. Artinya belum ada dampak yang sangat signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Belum. Kalau Mas Musin bicara Madura, utamanya warga pulau kan saya sering juga speak up gitu ya. Bagaimana orang pulau itu akses kesehatannya sangat minim, banyak orang wafat di tengah laut karena mereka tidak bisa ditolong secara cepat. Bayangkan misalnya dari Masa Lembu ke Sumeneb itu kan kurang lebih 12 jam. Ya, betul. Jadi diperlukan juga transportasi laut gitu ya. Iya, saya pernah usul agar ada ambulan laut. Ya, artinya harus ada goodwill lah ya. Saya nggak muluk-muluk kok, Mas. Saya minta kepada Pemprov itu agar mengutamakan program-program yang memang itu kebutuhan dasar. Kesehatan, pendidikan, itu aja sih.
Ya artinya harus ada goodwill lah ya. Iya, iya. Saya nggak muluk-muluk kok, Mas. Saya minta kepada Pemprov itu agar mengutamakan apa program-program yang memang itu kebutuhan dasar, kesehatan, pendidikan, itu aja sih. Gitu loh. Yang lainnya nantilah, tapi itu dulu gitu loh, Mas. Siap. Mas Nur Wahidin, Ya. kira-kira apa yang memang masih menjadi kesulitan pemerintah provinsi ya sehingga kemudian ya Jawa Timur masih ketergantungannya pada pusat. Jadi masih belum bisa maksimal dalam pengelolaan PAD-nya. Ya itu tadi Mas, ini kan sudah kita masuk di zaman yang serba digital ya. Ya. Artinya ada banyak sebetulnya lompatan-lompatan yang harus dilakukan oleh Pemprov untuk merombak pola lama. Iya. Ya, tadi soal PAD dari pajak. Saya tadi udah bilang, PAD pajak itu kuncinya 2 kalau mau dinaikkan potensinya. Pertama, edukasinya. Edukasi kepada masyarakat gitu loh. Iya. Pajak ini untuk apa sih? Dan buat apa? Iya. Ini sekarang kan ada undang-undang HKPD, option penambahan. Lah, penambahan itu kan di dalam benak masyarakat awam itu kan dia bayar pajaknya bertambah gitu loh. Padahal kan enggak. Iya. Gitu loh. Artinya ayolah pajak ini coba dibahasakan dengan bahasa-bahasa rakyat gitu loh. Jangan dengan bahasa-bahasa option. Ini kita aja yang mohon maaf ya, yang terdidik aja kadang juga masih harus belajar. Apalagi misalnya orang-orang mohon maaf yang pendidikannya kurang begitu kurang begitu inilah. Ini kan harus ada cara-cara. Kami sempat usul. Dewan ini kan punya dapil lah ya. Kalau emang nggak mau ini, cobalah kita ajak dewan ketika reses atau kita undang konstituen kita. Nanti yang ngisi orang dari orang Bapenda, ngasih edukasi, gitu loh. Artinya memang selama ini masih edukasinya masih belum maksimal. Belum, memang Mas ada beberapa tempat kami kan selalu hampir tiap bulan keliling kan ke Bapenda UPT PD itu. Perwakilan provinsi itu. Ya. Kami keliling di beberapa tempat tuh memang ada kepala UPT yang inovatif. Dan ini saya kira harus diapresiasi oleh kepala Bapenda ya. Misalnya kayak saya minggu lalu itu ke Bapenda kalau nggak salah Tulungagung. Itu luar biasa. Bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat. Misalnya kalau kayak di kota-kota besar kan sekarang lagi FOMO soal bukan FOMO ya, lagi hype orang olahraga lari, ya kan? Nah, ini kan lagi ngetren. Nah, mereka tumpangi itu, misalnya bikin event lari. Nah, misalnya kayak di Pamekasan ini orang yang hobinya suka ngopi misalnya, bikinlah acara ngopi gitu yang sifatnya itu edukasi kepada masyarakat. Tentu masing-masing daerah kan beda-beda. Ada cara ya. Nah, tapi intinya bagaimana mendekatkan isu pajak ini ke masyarakat. Sehingga dengan kalau dia deket, orang juga akan memiliki kesadaran kolektif ya untuk bisa bayar pajak seperti itu. Betul. Karena memang benar apa yang disampaikan oleh Mas Wahidin barusan, masyarakat masih banyak yang tidak tahu untuk apa kita bayar pajak. Dan manfaatnya juga pada mereka. Betul. Saya sempat protes ya. Seolah-olah kayak mungkin yang terbaru ini kan ada isu yang razia besar-besaran di Madura itu kan. Saya kan protes itu. Jangan begitu pola pendekatannya. Mereka itu kan sebetulnya kayak tadi tuh, bukan nggak mau bayar pajak. Siapa tahu mereka memang nggak ngerti apa gunanya pajak. Tapi kan begitu saya speak up membela, banyak yang komentar. Seolah-olah emang Madura ini menjadi tempat pembuangan motor-motor curian. Gitu loh. Sempat juga dibilang pulau itu nggak ada yang bayar pajak. Saya protes. Jangan begitu. Apa yang sudah dikasihkan oleh pemerintah kepada mereka? Jangan kemudian hanya menagih haknya rakyat dong, gitu loh. Selama ini apa yang kalian berikan kepada mereka? Gitu loh. Sehingga biar adil cara berpikirnya. Ya. Siap. Oke, Mas Wahidin, barusan sempat disinggung ya bahwasanya pajak kendaraan bermotor itu masih menjadi kontributor utama PAD. Betul. Makanya mungkin Jawa Timur tidak menghapus itu ya, berbeda dengan pemerintah Jawa Barat seperti itu. Cuma hal ini kan juga di sisi lain menjadi hal yang positif seperti itu. Kira-kira
seperti apa langkahnya pemerintah, mungkin ada saran Ya. ya kepada pemerintah agar pendapatan dari sektor ini terus meningkat seperti itu. Ya, saya sih begitu Bu Gubernur gak mau meniru Jawa Barat karena tingkat kepatuhannya tinggi, is okay gitu loh. Tapi begini, saya kemarin FPKB sempat usul dalam hidup kan ada gini mas, ada rumus punishment and reward, Ya. ya kan? Ya. Bagi yang melanggar dikasih hukuman, bagi yang taat dikasih Penghargaan. Nah, kami itu dulu mendorong agak gini, bagi wajib pajak yang bayar pajaknya tepat waktu, ya kan, dia tidak mangkir dan selalu tertib dalam hitungan misalnya tahun. Nah ini harus ada reward, misalnya kalau orang Madura ini kan senangnya naik haji mas, Iya, iya. atau umroh. Atau umroh, betul. Coba lu bikin JJS misalnya ya, bagi wajib pajak, nanti yang dicek siapa yang rajin sesuai dengan waktunya bayar pajak, itu dikasih hadiah umroh. Saya yakin mas, orang itu akan lebih aware kepada pajak gitu loh. Artinya jangan cuma ketika melanggar dikejar dibunuh sampai ke itu nggak adil gitu loh. Justru masyarakat kadang-kadang ya kalau karakteristiknya masyarakat Madura itu kan justru nggak, Iya, malah semakin nggak kabur. mau bayar Betul. gitu. Karena saya kemarin sempat juga ngobrol waktu di Dapil ya, ada salah satu pendukung saya itu yang dia minta tolong agar ayolah mas ngomong ke gubernur tiru Jawa Barat. Kenapa? Saya tuh punya motor, sudah 12 tahun nunggak pajak katanya. Kalau saya dihapus saya akan bayar. Kalau ini dihapus itu, tapi kalau nggak ngapain? Mending saya beli baru. Kan? Beli baru. Artinya kan itu juga masukan-masukan yang memang origin dari bawah gitu, yang harus dicari solusinya. Jangan kemudian Bu Gubernur itu begitu misalnya diminta pendapatnya oleh wartawan, dia bilang, "Ocok dibanding-banding Nurek." Ya kan nggak bisa gitu. Apa solusinya? Gitu loh. Kalau Mas Muhsin buka sosmednya Bu Gubernur itu, baik Instagram, TikTok, apa, itu pasti banyak orang yang mengkritisi soal kebijakannya Bu Gubernur itu. Karena diamnya gitu loh. Iya, iya, iya. Malah banyak sibuk nyepil buah-buahan. Itu kan juga harusnya kan juga dibaca gitu loh. Jangan cuma sensi dengan masukan-masukan yang produktif dan yang bermanfaat gitu loh, Mas. Artinya aspirasi masyarakat itu harus didengar seperti itu. Pahit ya nggak masalah, itu jamu gitu loh. Jangan semuanya dianggap politis gitu loh. Dan kalau tidak menanggapi aspirasi masyarakat, ini kan juga bahaya sebenarnya bagi kemajuan pemerintah. Iya bahaya mas. Tapi di situasi kayak sekarang ya, di zaman kayak sekarang, masyarakat sangat kritis ya. Iya. Kalau pemimpin itu tidak aware dengan itu, ya pada saat tunggu saatnya, itu mas. Kan terjadi kehancuran Iya. kepercayaan pada Kepercayaan, pemerintahnya betul. sendiri. Karena semua kan sekarang udah pegang HP, semua sudah well informed, semua udah bisa mengakses informasi. Iya. Jadi, Mas, tadi kan untuk PAD ini ada dari sektor pajak juga ya, kemudian ada dari sektor retribusi, dan ini yang seringkali biasanya terjadi kebocoran, Betul. ya, karena oleh oknum-oknum tertentu seperti itu. Jadi melihat hal ini seperti apa kira-kira Mas Nurfaisin memiliki pandangan bagaimana kebocoran dari sektor retribusi ini bisa ditekan atau bahkan bisa ya ditiadakan seperti itu? Iya sebetulnya ini mas, soal retribusi itu kan lagi-lagi yang bermasalah, mohon maaf ya, kadang oknum pemungutnya itu loh. Iya. Nah sebetulnya kalau kita itu mau merubah pola pikir yang sudah lama ini kan nggak gampang. Iya. Makanya solusinya kalau saya itu digitalisasi. Misalnya kalau orang masang reklame, ya kan, harganya berapa, bayarnya kemana, sudah jelas rambu-rambunya gitu. Ya. Jangan ada aturan-aturan yang ambigu. Sehingga itu bisa menjadi peluang untuk bermain ya. Itu. Nah, dan kalau ada kepastian mas, soal retribusi, saya kira juga pengusaha juga nggak mungkin mereka aneh-aneh, tapi harus ada jelas ya. Step by stepnya. Iya. Makanya solusinya kalau saya itu digitalisasi. Misalnya kalau orang masang reklame, ya kan, harganya berapa, bayarnya kemana, sudah jelas rambu-rambunya gitu. Jangan ada aturan-aturan yang ambigu. Sehingga itu bisa menjadi peluang untuk bermain ya. Itu. Nah, dan kalau ada kepastian mas,
soal retribusi, saya kira juga pengusaha juga nggak mungkin mereka aneh-aneh, tapi harus ada jelas ya step by stepnya. Ya, ya. Gitu loh. Kayak masa kalah. Mohon maaf. Contoh misalnya, sekarang dana desa. Dana desa kan luar biasa ya. Sekarang tiap tahun, tiap bulan itu kan ditaruh di balai desanya itu di Desa. uang 1 M buat apa aja. Ini. Masa Pemprov kalah? Iya. Gitu loh. Artinya sekarang sudah pada zaman yang menuntut Keterbukaan transparansi gitu loh. Artinya hal-hal itu dihindari. Toh nanti kalau ini PAD-nya naik, kan juga kembali kepada para pegawainya juga. Pasti juga kan hal-hal yang lain juga akan ikut. Misalnya gajinya juga akan naik gitu loh. Karena kalau dia semakin mempersulit melawan arus ini, ya dia akan tenggelam. Ya. Akan tenggelam, Mas, gitu. Jadi di sini diperlukan adanya transparansi dan Transparansi. aturan yang jelas. Karena kalau dia semakin mempersulit melawan arus ini, ya dia akan tenggelam. Ya. Akan tenggelam, Mas, gitu. Jadi di sini diperlukan adanya transparansi dan aturan yang jelas. Aturan yang jelas. Sehingga tidak ambigu katanya. Tidak ambigu, tidak ada ruang-ruang yang bisa dipermainkan dalam Betul. tanda kutip itu, Mas. Karena kalau itu kan jagonya Indonesia, Mas. Membuat aturan yang abu-abu gitu. Iya. Mas, selain kontribusi juga bisa dari sektor BUMD. Ya, betul. Sejauh mana peran BUMD itu, Mas Nur Faisin, ya dalam mendongkrak PAD khususnya di Jawa Timur? Dan apa evaluasi DPRD tentang ya kinerja BUMD selama ini, Mas? Oh, ini kalau soal BUMD sangat menarik, Mas. Menarik ya? Dan bisa sejaman lebih nih. Iya. Saya lebih suka bicara ini sebetulnya. BUMD itu kalau dari postur PAD ya. Pertama pasti tadi soal pajak ya kan. Yang kedua retribusi, yang ketiga BUMD. Yang PAD asli ya, yang artinya yang dari penghasilan. Tapi dari BUMD khususnya Jawa Timur ini jadi perhatian betul karena saya di Komisi C. Saya betul pantau terus soal ini, Mas. Dan saya konsen di soal ini. Dari BUMD yang ada kurang lebih 9 kalau salah. Ini yang kontribusinya lumayan, ini hanya Bank Jatim. Bank Jatim. Itu kurang lebih 486 miliar kalau nggak salah, yang di tahun 2025 ini. 2025. Ya. Itu besar seolah-olah kan, tapi kalau dilihat dari berapa asetnya, ini nggak seimbang, Mas. Karena BUMD Bank Jatim itu asetnya 103 T. Berarti kalau dia hanya nyumbang 400 miliar, itu berapa persen tuh? Nggak nyampe 1% ya? 1% sepertinya. Ya. Artinya kan itu sangat jauh dari panggang kan? Artinya harus jauh lebih dari itu sih, Mas. Iya harusnya. Saya sering kritisi, Mas. Bank Jatim ini sebetulnya tanpa dia kerja pun dia sudah untung. Karena memonopoli kan? Iya. Semua PNS hampir di Jawa Timur ini semua gajinya lewat Bank Jatim. Artinya tidur pun dia sudah untung. Itu baru Bank Jatim, Mas ya. Bank Jatim ini sebetulnya tanpa dia kerja pun dia sudah untung. Karena memonopoli kan? Iya. Semua PNS hampir di Jawa Timur ini semua gajinya lewat Bank Jatim. Artinya tidur pun dia sudah untung. Itu baru Bank Jatim, Mas ya. Terus yang kedua yang terbanyak itu PJU, Petrogas yang ngurusi migas ya. Itu hanya 22 M kalau nggak salah. Bahkan, Mas, ini saya tuh kadang miris sekali ya. Misalnya ada kayak JGU loh, Jatim Geraha Utama. Ini asetnya kalau nggak salah 400 sekian miliar, tapi dia hanya menyumbang PAD, menyumbang dividen itu hanya 1 M apa 2 M gitu. Ini kan jauh sekali, Mas. Dengan modal yang disertakan dengan apa yang dia kembalikan. Yang didapat oleh pemerintah ya. Karena mohon maaf, pengelolaan BUMD ini sangat berkacir. Misalnya gini, kalau Mas baca profilnya, nanti saya kasih bahannya. Antara satu BUMD dengan BUMD yang lain itu tumpang tindih. Kayak mohon maaf, kayak seolah-olah ini palu gada. JGU itu soal kalau di situ tertera dia bergerak di bidang properti. Tapi juga ada PWU, Pancawira Usaha. Itu juga bergerak di bidang properti. Jadi nggak jelas ini. Nggak jelas ya. Nah, satu. Yang kedua, direksi sama komisarinya mohon maaf. Ini sangat tampak sekali kalau itu jadi penampungan tim sukses. Saya tidak
saya orang politik, Mas. Iya, iya, iya. It's okay lah, tapi tolong taruh orang-orang yang memang profesional gitu loh. Bukan karena balas jasa. Jasa, gitu. Tapi faktanya itu tadi dari aset yang dimiliki dengan dari PAD yang dia dividen yang dia setorkan ini sangat tidak seimbang. Bahkan ini ada kayak bapak sama anak, ya induk sama anaknya. Ini JGU sama Puspagro. Ini sama-sama jualan beras, Mas. Jadi kok aneh gitu loh. Kayak nggak ada kerjaan lain. Ya. Gitu. Seharusnya berinovasi dong. Betul, makanya kami evaluasi. Saya beberapa kali hearing sama Biro Perekonomian, kami bilang, udahlah beberapa usaha-usaha BUMD yang sudah nggak sehat, udah cut off aja. Tapi ada juga yang potensi sebetulnya, yang itu kayak DABN bergerak di bidang pelabuhan, itu anaknya PJU. Kami usul yang potensial ini, kami usul agar di spin off, dinaikkan kelasnya, dia bisa sendiri. Gitu loh. Artinya kami nggak moro-moro dengan kacamata kuda semua jelek, enggak. Ya. Ada yang potensial, tapi dengan cara misalnya dipisah dari induknya. Tapi kebanyakan overall bermasalah. Bahkan Banjatim pun kalau Mas baca berita kan akhirnya juga kena masalah kan. Iya, betul. Jadi masalahnya di sini dari pengelolaannya yang mungkin kurang profesional seperti sangat tidak profesional, Mas. Iya. Kenapa saya bilang begitu? Misalnya jualan air. Air itu dari Gusti Allah loh. Kok rugi gitu? Gimana gitu? Ini sangat tampak tidak profesional. Kami itu kalau isinya mau ngumpat terus, Mas. Kalau udah hearing sama BUMD itu, karena mintanya penyertaan modal terus gitu ya. Tapi keuntungan yang didapat oleh pemerintah provinsi tidak sebanding dengan yang dikeluarkan. Baik, Mas, sangat menarik tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Nurul Yasin terkait potensi-potensi PAD ini. Sebenarnya ya Jawa Timur harus bisa sebenarnya. Betul, ya. Mau nggak mau wajib bisa. Wajib bisa. Tergantung pada keseriusan dari pemerintah itu sendiri. Cuma Mas Nurul Yasin mungkin bagaimana PAD ini ya, PAD yang sudah didapat oleh Jawa Timur itu kan masih belum sebanding dengan provinsi lain seperti itu. Jadi mungkin potensi yang bisa digerakkan lagi ya sehingga nanti mungkin bisa menjadi nomor 1 di Indonesia seperti itu. Tadi seperti yang tadi saya sampaikan di awal, kita kan paling banyak dari pajak bermotor. Saya yakin, hakul yakin, Mas, potensinya sebetulnya lebih dari yang sekarang kita dapatkan. Kalau edukasinya kepada masyarakat itu lebih kencang, terus lebih masif, menggandeng seluruh stakeholder, dewan juga diajak, gitu kan, dan semuanya lah. Saya yakin kalau di Madura ngajak kiai, ya kan, pengajian, karena Madura itu kan lebih patuh kepada kiainya kan. Itu udah lebih strategis ya, Mas. Terus selain edukasi tadi soal inovasi. Sekarang saya juga sudah banyak menemukan di beberapa daerah itu orang bayar pajak lebih banyak lewat Tokopedia. Nah, ini kan harus juga lebih dimasifkan lagi. Sehingga saya yakin pendapatan dari pajak ini akan meningkat kalau edukasinya dimasifkan, terus inovasinya juga lebih digalakkan. Biar orang itu semudah membuka aplikasi TikTok lah kira-kira gitu. Buka semudah dia berbelanja di Shopee gitu loh. Untuk membayar pajak. Kan karena kadang kan orang bukan nggak mau, cuma malas. Nah, ketika dua hal ini dipenuhi oleh Pemprov, saya yakin akan menambah pundi-pundi dari sektor ini. Yang kedua soal retribusi. Potensi saya yakin juga bisa lebih maksimal kalau aturannya lebih dibuat tidak abu-abu. Clean gitu loh. Nah, terus yang terakhir soal BUMD. Tadi sudah saya jelaskan BUMD ini potensinya luar biasa kalau dikelola dengan profesional. Nah, makanya dari berbagai BUMD ini kami akan terus amati agar pengelolaannya ini harus lebih transparan dan lebih profesional. Kalau enggak ya kami akan terus cecer. Ya. Kalau masih tetap maka sangat sulit untuk PAD ini ya bisa semakin tinggi pendapatan atau capaiannya seperti itu. Karena kalau enggak nanti kita sendiri yang akan jadi korban, Mas. Ya. Siap. Terima kasih, Mas, atas kehadirannya di Radar Madura TV. Demikian podcast
kali ini dengan Mas Nur Faisin, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Kita bisa berjumpa lagi di lain waktu atau kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.